Shalom, shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam acara live Facebook malam hari ini, Back to the Bible. Apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada? Saya berdoa saudara dalam kasih Tuhan, saudara dalam penyertaan Tuhan, saudara dalam campur tangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kalau boleh sebelum kita berdoa, bolehkah kita sharing malam hari ini? Tema renungannya adalah abundant in love. Abundant in love, berkelimpahan dalam kasih. Abundant in love. Dan saya berdoa pandemi tidak mengubah kasih saudara. Pandemi, situasi, keadaan yang tidak baik tidak membuat kasih kita luntur, tidak membuat kasih kita terdegradasi. Tetapi justru ketika terjadi pandemi, masalah yang kita hadapi, justru kita mengalami abundant. Jadi abundant in love malam hari ini. Dan saya berdoa ketika saudara ikut dalam program ini, saudara dipenuhi dengan kasih. Saya berdoa suara dan gambar saya diterima dengan baik. Banyak orang hari-hari ini kehilangan kasih, tetapi mari malam hari ini kita pelajari, coba kita kupas bagaimana Alkitab berbicara tentang kasih. Kasih yang bagaimana yang Tuhan kehendaki, dan kasih yang bagaimana yang Tuhan inginkan supaya kita menjalankan hidup ini penuh dengan kasih. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Abundant in love. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Betapa baiknya Engkau atas kami, luar biasanya Engkau atas kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kami akan kehilangan arah. Tanpa Tuhan kami akan menjadi liar. Tetapi dengan Tuhan kami dikuatkan. Dengan Tuhan kami menikmati kuasa yang luar biasa. Dengan Tuhan kami akan melihat perkara-perkara yang supranatural. Malam hari ini kami rindu lawatan-Mu nyata dan mujizat penuh dengan kuasa. Dengan iman kami boleh perkatakan sorga, siapapun di antara kami yang sakit, oleh karena firman Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Siapapun yang ada dalam pergumulan masalah, bahkan dalam kebimbangan, oleh firman Tuhan dalam nama Yesus kami mendapatkan kepastian dan keteguhan. Dan ketika Engkau lihat di antara kami, kaki kami ada yang goyah, kaki kami mulai ada yang merasa terlalu capek untuk melihat situasi yang tidak baik, oleh firman Tuhan di dalam nama Yesus Engkau berikan kami kaki rusa untuk tegak berdiri, melompat sampai ke tempat yang tinggi. Itu juga semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, sampaikan firman-Mu, kami mau betul-betul ingin balik kepada kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Berkati sarana prasarana wifi IT yang ada, dalam nama Yesus 40 menit ke depan berharga di mata Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk lebih dalam, jika Anda mau share siaran ini, live ini ke banyak kontak Facebook saya sangat berterima kasih. Karena ini adalah bagian daripada kita untuk melakukan amanat agung. Mungkin Anda tidak punya waktu untuk pergi ke daerah-daerah untuk menghubungi kawan-kawan karena situasi dan pandemi. Tetapi dengan Anda men-share ini, Anda sudah melakukan amanat agung, The Great Commission. Amanat hati Tuhan yang paling dalam untuk menggenapi janji Tuhan, firman Tuhan yang berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka mengerti akan firman Tuhan. Anda ambil bagian, dan tentu kita tidak mendapatkan apresiasi manusia semata. Namamu
tercatat dalam kitab kehidupan, dan apa yang engkau kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, Dia menarik cintanya atas kita. Ketika Tuhan disenangkan, Dia menarik hadiratnya atas kita. Dan ketika Tuhan disenangkan, Dia melakukan banyak mukjizat atas hidup kita. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Kita awali sesuatu yang indah, dan saya betul-betul rindu abundant in love itu terjadi atas saudara dan saya. Haleluya. Ya, kita gampang mengatakan kasih, kita gampang mengatakan God is good, kita gampang mengatakan you are the great in my life, tapi tidak gampang ketika mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, tidak gampang dalam melakukan sehari, karena saya tahu persis situasi terkadang membuat kita sulit untuk mengimplementasikan firman. Keadaan yang terjadi yang tidak sesuai dengan keadaan kita terkadang sulit untuk kita melakukan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya atas keseharian kita. Tapi malam hari ini saya berdoa khusus, saudara dipenuhi dengan kelimpahan kasih. Dan kelimpahan kasih itu tidak ada dari tempat lain. Kelimpahan kasih itu hanya datang daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Glory Jesus. Ayo kita buka sebentar Alkitab kita. Terambil dari surat Rasul Yohanes di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya minta bantuan dari GPIM atau Ibu Jin atau Ibu Wike untuk boleh buka 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi, kalau saudara baru bergabung, tema kita malam hari ini adalah abundant in love. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Berarti lawan katanya permusuhan datang dari iblis. Sekali lagi saya ulangi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, saya ulangi sekali lagi ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya harap saudara boleh catat besar-besar perkataan ini dalam hati kita, dan saudara boleh berkata haleluya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau malam hari ini boleh saya kasih underline firman Tuhan ini, mengasihi atau kasih, not a choice. Saya ulangi sekali lagi, mengasihi atau memberikan kasih, mengenal kasih, not a choice, bukan pilihan, tetapi keharusan. Karena Alkitab mengingatkan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Artinya kalau kita percaya kepada Yesus, kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam kasih Tuhan, sudah seharusnya kita mengasihi, sebab Allah itu adalah kasih. Yang setuju katakan haleluya. Oh Pak Pendeta, gampang ini disampaikan. Oh ini gampang Pak diperkatakan. Ini gampang dideklarasi. Tapi situasi, kondisi, lingkungan, saudara mungkin berkata tidak mungkin. Saya mau mengatakan back to the Bible. Betul? Balik kepada pengejaran firman Tuhan yang hakiki. Apapun luka yang dibuat orang lain terhadap saudara, apapun perkataan yang dibuat orang lain buat saudara, mau fitnah, cernaan, menjelek-jelekkan, saya mau katakan konsep kekristenan, konsep sebagai murid-murid Tuhan harus mengenal kasih dan melakukan kasih, supaya kita mengenal siapa sumber kasih itu. Yang setuju katakan amin. Ya. Suatu ketika saudaraku, saya pelayanan ke satu daerah di daerah Depok, namanya Kota Cinere. Ada di komplek Angkatan Laut di situ. Saya diundang untuk melayani seorang bapak yang sakit.
Bapak yang sakit, ternyata sakitnya itu stroke dan saya mau katakan bukan 1 tahun 2 tahun, lebih 15 tahun beliau terbaring di rumah sakit. Tetapi istrinya melayani dengan kasih, istrinya melayani dengan penuh kesabaran, istrinya, maaf kalau bahasa Jawanya, nggak neko-neko, lurus. Saya tidak dalam posisi untuk menghakimi ya Bapak Ibu, tapi saya melihat beliau tanpa memperkatakan firman Tuhan, ini loh praktek kasih. Saya tanya, Ibu, bila mana Ibu melakukan segala sesuatu, kurun waktu belasan tahun melayani Bapak yang terbaring di tempat tidur? Jawabannya cuma singkat, karena saya mengasihi Bapak. Wow, kami belajar saudaraku, kami belajar. Loh, ini loh kasih yang sering didengung-dengungkan, sementara Ibu ini mempraktekkan. Malam hari ini mungkin ada yang menyakiti hati kita, malam hari ini mungkin ada yang menjelek-jelekkan kita, malam hari ini mungkin nama kita dibuat mainan, malam hari ini mungkin Anda tidak mendapatkan satu ekspektasi yang baik, tapi justru sebaliknya adalah apa yang lakukan saudara baik. Dengar baik, kasih itu tidak menuntut balas, kasih itu bagus. Bahkan saya mau katakan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau ada melakukan kasih, percayalah Tuhan ada atas hidupmu, Tuhan ada atas keluargamu, Tuhan yang mengcovering hidupmu, dan sekalipun dunia tidak menganggap engkau, Anda berharga dan luar biasa di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Glory Jesus. Sekali lagi Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini tidak gampang dilakukan, gampang disampaikan, gampang dikhotbahkan, gampang dibikin packaging dengan frame yang bagus sehingga di broadcast, kasih segala macam. Tapi ingat, sekolah praktek dalam kehidupan not easy, but in Jesus Anda mampu melakukan hal yang demikian. Tepuk tangan, katakan haleluya. Glory Jesus. Pak, Bu, kita belajar sebentar yuk. Dalam bahasa Yunani, karena minggu-minggu ini mahasiswa yang saya ajar sedang praktek homiletika, praktek khotbah, dan banyak di antara mereka ambil tema tentang kasih. Bahasa Yunani mengingatkan kita, ada kasih yang bahasanya bernama eros. Apa eros? Kasih yang mengacu kepada keinginan daging atau hasrat secara jasmania, hawa nafsu. Inilah cinta kasih yang menjadi cikal bakal pernikahan. Jadi kasih yang menuntut balas, kasih yang harus mendapatkan respon. Kalau tidak mendapatkan respon, kecewa. Kalau nggak dapat balasan, kecewa, luka batin. Itu namanya kasih eros. Tapi apakah itu yang dimaksud abundant in love? Kita belajar berikutnya. Ada yang namanya philia atau philo, yaitu kasih persahabatan sosial sesama manusia dan kasih secara kekeluargaan, tidak dihinggapi romantisme, namun tetap bergantung emosi, perasaan, kepribadian, dan objek. Saudara, saya percaya kok semua yang ikut live malam hari ini, saudara mengasihi keluarga saudara. Saudara mengasihi orang-orang yang kurang beruntung. Saudara mengasihi orang-orang kaum marginal. Saudara diberikan kemampuan untuk mengasihi mereka, sekalipun mungkin hidup kita tidak berkelimpahan. Dengar baik sahabatku yang dikasihi Tuhan, tidak ada ceritanya orang yang mengasihi orang yang tidak mampu itu jatuh miskin, ketika kasih itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada ceritanya orang yang suka memberi diberikan kekurangan. Karena Alkitab mengingatkan kita, barang siapa memberi kepadanya akan diberikan. Amen. Kita tidak memiliki beggar mentality, tapi kita memiliki giver mentality. Kenapa? Karena Allah memberikan abundant semuanya buat kita. Haleluya. Yang ketiga, ada kasih saudaraku yang namanya adalah kasih agape. Ini yang Tuhan mauin. Pak Pendeta Ari Siwalate, shalom Pak. Haleluya. Kasih Allah yang tanpa syarat, kasih yang diberikan tulus, nothing come from hati yang paling dalam.
merupakan kehendak, bukan perasaan, sehingga tidak tergantung pada kualitas atau kepribadian objek. Anda mengasihi si A ketika kasih itu agape, sekalipun si A tetap menyakitkan, Anda nggak peduli, yang penting Anda tabur kasih. Ini yang Tuhan mau. Anda mungkin mengasihi orang yang ada di dekatmu, tapi justru dia tusuk Anda dari belakang, tapi Anda tidak membalas. Ini yang dibilang kasih agape yang Tuhan mau. Jadi kasih yang kita berikan tidak menuntut balas daripada objek yang kita kasihi. Loh, hari-hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melakukan yang baik saja diomongin. Kita melakukan pekerjaan yang baik saja masih difitnah. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan masih saja dinilai miring. Saya mau katakan, sebagai hamba Tuhan, malam hari saya ingatkan saudara, lakukan saja yang baik. Perkara orang menilai tidak baik itu urusan mereka. Yang penting kita menabur apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Yang setuju dan sepakat dengan saya, katakan amin. Haleluya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita mengalami abundant in love? Bagaimana kita bisa mengalami kelimpahan di dalam kasih? Ini yang penting. Mari kita buka sebentar yuk 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Sudah ketemu atau saya bacakan buat Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan? 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Bukan kelimpahan dalam harta benda. Karena apa? Kalau kasih engkau miliki, yang lainnya mengikuti. Haleluya. Kalau engkau dahulukan Tuhan, kalau engkau mencari kerajaannya, segala sesuatu akan ditambahkan kepada saudara. Sampai titik di sini, ketika saudara setuju dengan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, seperti kami juga mengasihi kamu. Amin. Jadi saudara tidak usah menuntut kasih itu bagaimana. Lakukan dari kita dulu. Lakukan dari kehidupan kita dulu. Kalau Anda percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, kalau Anda mengaku bahwa Anda adalah murid-murid Kristus, bagian ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan, bagian yang tidak terpisahkan oleh kehidupan kita. Jadi nggak usah bilang Lukas, Markus, Matius, segala macam Injil tersebut. Kalau Anda melakukan kasih, orang akan melihat dalam hidupmu ada Kristus yang hidup. Dalam hidupmu ada Kristus yang nyata. Dalam hidupmu ada firman yang hidup. Maka genaplah firman yang berkata, engkau adalah suratan yang terbuka. Yang setuju mari katakan amin. Haleluya. Orang yang penuh dengan kasih, hidupnya pasti bersuka cita, sekalipun tidak dalam kelimpahan harta benda. Orang yang hidupnya berkelimpahan dengan kasih, pasti ada ucapan syukur, sekalipun kemewahan, kekayaan mungkin belum dia dapatkan. Orang yang hidup di dalam kasih, pasti ada ucapan syukur, peduli kepada orang lain, sekalipun dia dikecewakan. Are you agree with that? Amen. Ya. Kita meski percayain ini, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Supaya kamu berkelimpahan, abundant in love. Oke, kita lanjut yuk sebentar. Bagaimana caranya, Pak? Bagaimana caranya supaya kita mengalami abundant in love? Yang pertama adalah kita buka dalam Injil Yohanes 15 ayat yang keempat. Saya sedikit minta maaf, mungkin bagian
yang menayangkan Alkitab sedikit agak kerja keras, nggak apa-apa, karena kita acara back to the Bible. Kita akan hanya berbicara bagaimana firman mengatakan, bagaimana Tuhan berbicara, how Bible talk, dan itu yang kita lakukan. Kita tidak bilang eksegese, kita tidak bilang tafsir, tetapi kita mau apa yang firman Tuhan katakan hidup atas hidup kita. Injil Yohanes 15 ayat yang keempat berkata demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara boleh kasih underline firman ini. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Pak, Bu, coba saudara pelototin ayat ini. Alkitab berkata apa? Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri. Kalau Tuhan mengingatkan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah, saudara nggak usah tafsir yang lain-lain. Hanya satu jawaban saya, ya melekat kepada Tuhan. Gak usah lagi mencari-cari alasan, oh biar orang melekat kepada saya, melalui saya nanti saya hantarkan kepada Tuhan. Pak, Bu, kita hidup di zaman kasih karunia, kita tidak hidup dalam perjanjian lama. Kalau orang dalam perjanjian lama tunduk atas hukum Torah, orang pergi ke ruang maha kudus, pergi harus melalui imam. Tetapi di dalam anugerah Tuhan siapapun bisa datang kepada Tuhan. Saya mau katakan, saudara punya kuasa untuk mendapatkan kasih. Kalau Anda dikatakan dalam firman tadi, di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa, lakukan. Berarti di luar Tuhan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Ada amin? Sorry, mungkin ini agak keras, tapi saya mau katakan, kalau Alkitab mengatakan akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jadi kalau kita tidak melekat kepada pokok itu, ya pasti akan ditebang, pasti akan dibuang. Gak usah lagi ditafsir yang aneh-aneh. Saya mau katakan, hanya dalam Tuhan kok ada kekuatan. Dalam Tuhan kita nampak. Dalam Tuhan ada kasih Tuhan. Dalam Tuhan ada apa? Ada manifestasi kuasa Allah. Dengar baik saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Omong kosong kalau orang mengatakan pelayanan kanan kiri tapi tidak melekat kepada Tuhan. Omong kosong orang cerita mujizat, kesaksian, nubuatan segala macam rupa, kalau tidak melekat kepada Tuhan. Omong kosong kalau orang katanya Tuhan baik, dapat tuntunan segala macam, tapi kalau ibadah saja kita jauhin. Betul? Ayolah, malam hari ini kita berbicara bagaimana firman mengatakan. Glory Jesus. Jadi yang pertama, melekat. Ada intimacy dengan Tuhan, baru Anda akan mengalami abundant in love. Ketika saudara ibadah, ketika saudara ada dalam persekutuan baik online maupun onsite, ketika saudara lemah, saudara dengar firman Tuhan, saudara dapat kekuatan. Nah malam hari ini saya ingatkan, kalau saudara melekat kepada Tuhan, saya mau katakan, saudara adalah ranting yang benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang baru bergabung, yang belum share siaran live ini, silakan share ke kontak Facebook Anda, biar banyak orang boleh dipulihkan, boleh banyak orang dimenangkan, dan boleh banyak orang menyadari sebenarnya pokok anggur yang benar hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Bagaimana caranya supaya kita berkelimpahan dalam kasih? Dan inilah kasih itu, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Saya ulangi ya, once more ya. Bahwa kita harus hidup menuruti perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Pak, Bu, kalau Anda mengatakan Anda pelayan Tuhan, Anda hamba Tuhan, Anda anak-anak Tuhan, Anda orang Kristen, kok kehilangan kasih, justru yang Anda muncul kebencian, iri hati, kekecewaan, dipertanyakan kau melekat atau tidak di hadapan Tuhan. Karena hukum Tuhan jelas kok, supaya kamu hidup di dalam kasih. Jadi kekristenan itu berbicara kasih. Why? God give us unlimited love. Karena Tuhan sendiri memberikan kasih yang tidak terbatas. Olehnya kita perlu mengalami yang namanya abundant in love. Haleluya, saya bergairah sekali.
Yang setuju dengan saya katakan amin. Betul. Ayolah kita berhenti menoleh ke belakang. Ayolah kita berhenti mengungkit-ungkit kelemahan orang. Nobody perfect. Yang perfect only God, hanya Tuhan. Haleluya. Semua kita punya masa lalu, semua kita punya kekurangan. Tetapi kalau hidupmu dipenuhi dengan kasih, engkau akan berkelimpahan dengan kasih, engkau akan melakukan kasih. Dan kasih itu merupakan gaya hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan haleluya. Oh, glory Jesus. Jadi yang kedua, kalau boleh saya simpulkan saudaraku melalui pembacaan ayat tadi adalah baca firman Tuhan dan lakukan. Lakukan. Pak, tapi bos saya jahat. Tapi itu kan perasaanmu. Itu kan hanya penilaianmu. Lakukan saja yang terbaik. Saya pikir Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tidak akan pernah memalingkan wajahnya atas kita. Segala sesuatu yang kau lakukan tulus dan kau lakukan seolah-olah buat Tuhan, sorga pasti mencatat, sorga pasti terbuka. Dan pembelaan Tuhan itu luar biasa. Dimanapun Anda berada, yang setuju katakan haleluya. Ya, yang ketiga saudaraku, latih dengan perbuatan. Oh, ternyata ada praktek. Ya, kasih kita pelajari daripada firman Tuhan, kita lakukan dalam sekolah kehidupan. Kasih kita dapatkan dari Bible, terus kita lakukan dalam apa? Kebiasaan kita sehari-hari. 1 Korintus 9 ayat 27, dengan cepat saya bacakan buat saudara. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memperkatakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Artinya apa? Jangan sampai si pembicara keluar-keluar tentang kasih, tetapi kita mengalami krisis kasih. Paham saudaraku? Jangan kita keluar-keluar bicara keselamatan, tapi kita mengabaikan karya Tuhan. Jangan kita keluar-keluar masalah perpuluhan, kita sendiri tidak memberikan perpuluhan. Jangan keluar-keluar tentang rekonsiliasi, pemulihan keluarga, bergandengan tangan, tapi sementara kita tidak melakukan. Tidak. Makanya Alkitab mengingatkan Rasul Paulus dalam jemaat di Korintus, sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tertolak. Ayo Pak Bu, saya rasa ini koreksi penting. Sahabatku yang dikasih Tuhan, opa, oma, om, tante, kakak, adik, dengar baik. Ini koreksi penting. Karena banyak orang pandai berbicara firman, banyak orang pandai broadcast firman Tuhan, banyak orang pandai mengambil ayat-ayat firman Tuhan, tetapi sesungguhnya hidupnya jahat, dipenuhi dengan kedengkian, iri dan kekecewaan. How? Subpoin yang ketiga berkata demikian dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata demikian, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada amin. Jadi tidak hanya pandai berbicara, tidak hanya just talk, hanya menyampaikan perkataan, tetapi dilakukan dalam kebenaran, dalam perbuatan, prakteknya nyata. Kalau dibahasakan teologisnya adalah buah-buahnya itu nampak. Tidak mungkin Anda tanam mangga, buahnya buah rambutan. Tidak mungkin Anda tanam buah jeruk, tumbuhnya nanti buah alpukat. Tidak. Jadi kalau saudara belajar tentang kebenaran, tentang kasih, yang keluar harusnya tentang kasih. Sebab apa yang kau lakukan itu keluar dari hatimu. Kalau ada orang yang suka nyakiti hati orang lain, kalau ada orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, sudahlah, tidak usah banyak bicara. Itu pasti hatinya sedang luka, itu artinya pasti sedang sakit, itu artinya pasti sedang dikecewakan, tidak puas dengan keadaan. Yang paling bahaya, tidak puas dengan Tuhan. Subpoin 3 berikutnya berkata demikian dalam Lukas 10 ayat 27. Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, jawab orang-orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu,
Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara punya tangan bukan? Coba cubit. Sakit tidak? Kalau Anda merasa sakit, seperti itulah ketika orang lain kita lukai. Coba saudara pencet hidung saudara dengan keras, sakit enggak? Seperti itulah orang lain mengalami sakit yang kita rasakan. Makanya jelas sekali Injil Lukas mencatat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Orang yang menjiwai Tuhan pasti mengaminkan perkataan Tuhan. Tidak ada sorry. Saya mau tegaskan ya. Banyak orang cinta Yesus tapi tidak melakukan firman-Nya. Itu bohong. Orang yang cinta Tuhan pasti cinta firman-Nya. Orang yang cinta Yesus pasti melakukan firman Tuhan. Orang yang cinta Tuhan pasti setuju dengan firman Tuhan. Yuk yang semangat katakan amin. Yang semangat katakan haleluya. Puji Tuhan. Kalau dengan demikian kita akan berbuah luar biasa. Jadi perkataan abundant in love bukan satu wacana, tapi satu keputusan yang kita lakukan karena Tuhan menghendaki itu kita lakukan. Abundant in love bukan hanya sekedar wacana, tetapi sudah kita eksekusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Abundant in love bukan hanya semacam satu tulisan atau kata-kata yang bagus, tetapi abundant in love adalah darah daging kita. Karena Yesus adalah kasih, karena Yesus adalah menghendaki supaya kita hidup dengan kasih. Amen. Haleluya. Kakak adik koreksi kasihnya. I love you. Haleluya. Yang terakhir mau saya sampaikan buat saudara. Ayo, periksa kasih itu dalam hidup kita. Periksa kasih itu atas hidup kita. Mungkin Anda pernah dikecewakan. Ya, saya juga mengalami. Mungkin Anda pernah disakiti oleh orang lain, mungkin orang yang terdekat dengan kita. Ya, saya mengalami. Mungkin saya pernah difitnah oleh orang lain. Ya, saya mengalami. Saya mau bersaksi secara dikasih Tuhan, bukan untuk masuk kesombongan. Kalau saya ada, kami ada sekeluarga, sebagaimana kami ada sampai saat hari ini, bisa melewati olok-olok, melewati fitnah, melewati penipuan segala macam. Karena apa? Karena kasih Allah yang luar biasa. Karena kasih Allah sebagai pegangan. Dan kita ada, itu karena produk kasih. Dan kasih itu tidak hanya luntur karena keadaan, tapi kasih itu tetap bergairah sekalipun lingkungan tidak menunjang, sekalipun keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang setuju katakan haleluya. Mungkin saya berkata demikian, Pak Abraham kan orang Jawa jadi gampang. Stop. Ini bukan masalah suku Jawa atau tidak, tetapi DNA Yesus. Tuhan sendiri berkata apa? Barang siapa tidak melakukan kasih, dia tidak mengenal Allah. Saya berdoa saudara mengenal Allah, saudara mengenal kasih, dan saudara melakukan kasih itu. Yang setuju katakan amen. Haleluya. Kita baca yuk tentang bagaimana periksa kita tentang kasih kita, kadarnya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus 13. Kasih itu sabar. Bilang kanan kirimu, yang sabar. Karena sabar bukan bicara suku. Sabar bukan dari darah mana. Sabar bukan karena keturunan siapa. Tapi sabar itu adalah kehendak Tuhan. Oke? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Tidak pelit, tidak kikir. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan di live ini. Kesombongan adalah pintu awal kita masuk dalam kehancuran. Saya ulangi sekali lagi. Kesombongan adalah pintu awal untuk kita masuk dalam kehancuran. Tapi kasih adalah pembuka awal untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tulis untuk update status. Haleluya. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Pak, Bu, kalau boleh saya bersaksi, saya sering mendapatkan berkat yang sifatnya berkat korporat. Kenapa saya katakan berkat korporat? Ketika berkat itu kami terima,
Bisa saya pakai untuk keluarga. Tetapi kami berpikir, alangkah indahnya kalau berkat itu banyak orang boleh menikmati, banyak orang boleh mengucap syukur. Saya mau katakan, orang yang penuh kasih, anugerah demi anugerah tidak pernah berkesudahan. Anugerah demi anugerah selalu baru. Bahkan mukjizat demi mukjizat selalu dibukakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Catat baik-baik. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pak, tapi dia bikin kecewa. Pak, tapi dia bikin saya menangis. Pak, tapi dia membuat saya seperti orang tidak punya harga. Dengar baik, Tuhan menghendaki kita apa? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ngapain orang yang salah Anda yang simpan? Anda bukan tempat penyimpanan sampah. Anda bukan tempat penitipan barang. Sadari itu, saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang lain bikin salah, sudah lupakan, doakan, selesai. Nggak usah disimpan dalam hatimu. Supaya apa? Supaya hubunganmu dengan Tuhan beres. Dan pada akhirnya hubunganmu dengan sesama itu beres. Yang setuju katakan amin. Ayat yang berikutnya berkata demikian. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tidak mensyukuri artinya orang yang menyakiti kita mendapatkan kegagalan. Tidak mensyukuri, tidak bilang haleluya, dia dapat celaka. Nggak bisa begitu. Karena kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar. Saya ulang sekali lagi, sabar menanggung segala sesuatu. Sekalipun saya nggak lihat wajah saudara, siapa yang rindu mengalami abundant in love? Siapa yang rindu mengalami kelimpahan dalam kasih Tuhan? Nggak ada jalan lain, saudaraku. Back to the Bible. Balik kepada pengajaran firman Tuhan. Inspirasi apapun yang saudara dapatkan dari seorang pembicara, inspirasi apapun yang saudara dapatkan dari pertemanan saudara, dengar baik, semuanya harus balik kepada firman Tuhan. Back to the Bible. What the Bible say. Dan Alkitab malam hari ini panjang lebar saya terangkan buat saudara. Ia menutupi segala sesuatu. Apa ia? Abundant in love. Terus percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Amin. Saudara bangkit dari kekecewaan, bangkit dari ketidakberdayaan, bangkit dari segala sesuatu yang membuat saudara lemah. Hidupi firman dan lakukan firman, sehingga Anda tidak sia-sia ikut live Facebook Back to the Bible. Dan Anda akan dengan hati sukacita memberikan ke orang lain. Di-share siaran ini, biar orang lain boleh mengalami pemulihan dalam kasih. Sehingga abundant in love hidup atas hidup kita, ada dalam keseharian kita, dan kita melangkah dengan kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kita sedang mengalami krisis kasih. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini mengalami kekecewaan. Kok begini ya orang itu? Kok begitu? Sudah berhenti. Kita cari kehendak Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Allah yang kau sembah menginginkan supaya Anda melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Anda yang terluka, Anda yang dikecewakan, Anda yang sakit hati, yuk datang kepada Tuhan. All of you. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya Yesus. Dan kita minta supaya Tuhan memampukan kita melakukan firman yang kita pelajari malam hari ini dalam Back to the Bible. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, Allah yang sumber kasih, Allah penuntun, Allah yang memberikan guideline atas kehidupan kami. Kami bersyukur. Malam hari ini kami mendapatkan refreshment dari sorga. Kami mendapatkan berita sukacita dari sorga, supaya kami hidup dalam kasih. Kami berkelimpahan dalam kasih, abundant in love.
itu sungguh-sungguh kami hidupi Tuhan. Bapa, Engkau lihat hati kami masing-masing. Engkau lihat Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa, tapi firman malam hari ini tidak hanya menghibur, tetapi firman memberikan jawaban, firman memberikan kepastian, firman-Mu menjadi pegangan, bahkan firman menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Lawat Tuhan setiap kami yang ikut on live in Tuhan. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Jamah dan ulurkan tangan-Mu. Biar kasih itu limpah atas kami dan kami hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau dasar, Engkau ajaib, Engkau agung. Kami berdoa malam hari ini kami tidak berhenti hanya mendengarkan firman, tapi lebih daripada itu, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Kerinduan kami adalah dalam sisa hidup kami menyenangkan Engkau. Sisa hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Sisa hidup kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami hidup. Sendengkan telinga-Mu, arahkan wajah-Mu atas kami, dan berikan kami kemampuan dan kekuatan. Sekalipun jalan yang kami tempuh sulit, sekalipun perjalanan yang kami tempuh jauh, tapi Allah yang setia tetap memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Terima kasih. Materaikan firman-Mu dan jadikan kami sebagai alat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang bukan dengan tangan hampa, sebagai bukan hanya rutinitas, tapi ungkapan dan ucapan syukur kami. Kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kuduskan Tuhan, apa yang kami dapat, apa yang kami punya, apa yang kami miliki, semua berasal daripada Tuhan. Dan biar dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri live Back to the Bible malam hari ini, biarlah kami mendapatkan kasih karunia dan pertolongan yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang datang daripada Kristus Yesus Tuhan kami, pertolongan Roh Kudus sempurna atas hidup kami dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya Yesus datang menjemput kami, satupun di antara kami tidak ditemukan bercacat celah. Dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.